حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أعزني الله وإياكم. Walaupun mungkin sudah cukup lelah, anak sendiri pun sebenarnya lelah. Cuma kalau libur terus nanti jadi kebiasaan. Dan sebagaimana sering diingat-ingat dan dinasihatkan oleh Syekhuna Yahya al-Istimrar bihi barakah, kesinambungan itu padanya ada keberkahan. Memang kadang kalau kita libur 2 hari 3 hari, pengennya hari ketiga ikut libur sih. Kalau nggak dipaksa kembali subuh ini, nggak dipaksa kembali untuk bangkit, inginnya nyantai. Kita ambil sedikit ikhwanillah insyaallah ya. Pertemuan terakhir kita telah mengambil beberapa sighah yang menunjukkan umum. Yang pertama apa? Alif. Apa Abdurrahman? Nah, yang menunjukkan makna umum dengan kata itu sendiri seperti kullu, nah jami'. Yang kedua apa? Apa Sukana? Tayyib, asma'us syarat, ya, isim syarat. Seperti apa? Yang paling banyak apa di antaranya? Man, tayyib. Man amila salihan, tayyib. Man amila amalan. In masuk dalam kategori ini tidak, Pak? Tidak, karena huruf na'am. Kemudian yang ketiga apa Mujahid? Isim istifham. Nah, untuk isim istifham ini ikhwanillah mungkin pada sebagian yang belum bisa memahami bagaimana kok bisa menunjukkan umum. Insyaallah ada kitab-kitab yang lebih luas dari al-usul al-usul. Baik, jadi penunjukan makna umum dari isim-isim yang menunjukkan pertanyaan ikhwanillah yaitu dari sisi yang ditanyakan pada asalnya adalah mencakup umum sebelum ada jawaban. Nah, sebelum ada jawaban. Kemudian yang keempat apa Hasan yang menunjukkan umum? Isim mausul. Nah, isim mausul. Terakhir tentang pembahasan isim mausul. Jadi juga banyak kalau isim mausul ikhwanillah banyak. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima, yaitu perkataan mu'allif rahimahullah, an-nakirah fi siyaqin nafi awil nahyi awil syart awil istifham al-inkari. Nakirah yang datang dalam konteks penafian atau peniadaan atau syarat atau istifham ingkari. Apabila kita dapat isim nakirah datang dalam salah satu dari 4 konteks tersebut, maka menunjukkan makna umum.
Dengan contoh akan lebih jelas, ikhwanillah. Ya, kaqaulihi ta'ala, wa ma min ilahin illallah. Taib ma di sini manafiyah. Taib, tidak ada, ya, dan tidaklah ada ilah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini manafiyah. Kemudian isim nakirah yang dimaksud adalah ilah, ikhwanillah. Ilahin. Ya, ilahin isim nakirah datang dalam konteks peniadaan. Maka ini memiliki makna umum, mencakup semuanya. Mencakup semua ilah. Bahwasanya tidak ada ilah satupun. Nah, jadi di sini meniadakan adanya ilah, dan yang ditiadakan adalah ilah-ilah yang hak. Sebagaimana telah kita ketahui, ya, dari makna la ilaha illallah. Kemudian baru ditetapkan illallah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja ilah yang hak. Dan juga yang telah kita lewati dalam pelajaran tadi, na'am, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. yakni la yaghfiru isyrakan bih. Isyrakan di sini nakirah datang dalam konteks peniadaan. Kalau ingin contoh selain dari ayat ikhwanifillah untuk mempermudah, misalnya seorang mengatakan maqama ahadun, tayyib, maqama ahadun illa zaidan. Di sini ahadun nakirah datang dalam konteks peniadaan. Tidak ada seorang pun yang berdiri dari seorang pun, laki-laki, perempuan, tua, muda, atau maqama rajulun. Kalau sini baik yang Ali, Muhammad, semuanya yang ada, tidak ada satupun yang berdiri kecuali ya yang disebutkan tersebut. Yang penting kalian dapat nakirah, kemudian sebelumnya nafi, baik itu dengan la atau dengan ma, maka memiliki makna umum. Bentuk berikutnya nakirah yang datang dalam konteks nahi, pelarangan. Contohnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa la tusyriku bihi syai'a. Di sini syai'an nakirah datang dalam konteks pelarangan, la tusyriku. Nah, maka syai'an mencakup semuanya. Jangan kalian mensekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, baik mencakup orang soleh, ya, mencakup malaikat, mencakup nabi, mencakup ya bebatuan, berhala, dan seterusnya. Jadi semua, ya, segala sesuatu tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah sering kita dapati dalam perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Mencakup, karena jangan sampai dipahami ketika dilarang untuk mensekutukan Allah dengan sesuatu maksudnya adalah bebatuan, berhala saja, tapi juga mencakup ya nabi-nabi yang Allah muliakan, yang Allah utus. Demikian pula mencakup malaikat. Jangan kalian jadikan sekutu bagi Allah. Diambil dari kata syai'an, nakirah dalam konteks pelarangan. Nakirah fi siyaqi syarat yang ketiga, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. In di sini harfu syartin. Baik, in tubdu syai'an, jika kalian baik menampakkan sesuatu, yakni melahirkan sesuatu
yang kelihatan dengan jelas, atau ya kalian menyembunyikannya, fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang menjadi syahid adalah kata syai'an. Syai'an datang setelah adanya syarat, atau nakirah datang dalam konteks syarat. In tubdu syai'an, jadi mencakup segala sesuatu. Kalian lahirkan segala sesuatu, baik itu perkara baik, perkara buruk, ataupun kalian sembunyikan, Allah itu Maha mengetahui semua perkara yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, yaitu nakirah yang datang dalam konteks istifham ingkari. Sebelumnya apa yang dimaksud dengan istifham ingkari, ikhwani fillah, yaitu seseorang yang mendatangkan suatu pertanyaan untuk suatu makna pengingkaran. Naam. Sehingga untuk mengetahui dhabitnya, apabila pertanyaan tersebut, ikhwani fillah, pertanyaan tersebut dihilangkan, yaitu kata tanyanya kalian hilangkan, maka yang tersisa adalah sesuatu yang mungkar, ya, pada orang yang mendengar. Ini dhabit dari istifham ingkari, yaitu istifham yang didatangkan untuk menunjukkan pengingkaran. Bagaimana mengetahuinya? Yaitu apabila kata tanya itu kalian hilangkan, maka yang tersisa makna batil, makna mungkar. Contohnya dalam ayat ini, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapakah sesembahan selain Allah yang akan mendatangkan kepada kalian dengan cahaya? Ini istifham ingkari, ikhwani fillah. Kata tanya berbentuk pengingkaran, bukan pertanyaan untuk meminta jawaban, tidak. Tapi pertanyaan bentuknya pengingkaran. Bagaimana kita tahu? Hilangkan kata tanyanya. Kata tanyanya apa di sini? Man. Kalau man dihilangkan, maka yang tersisa apa? Ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Sesembahan selain Allah akan mendatangkan untukmu cahaya. Batil atau hak? Ini batil, mungkar. Baik. Seperti juga dalam ayat hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu ada bagi Allah itu yang semisal? Ini istifham ingkari, tidak butuh jawaban. Ya, karena konteksnya pengingkaran, yaitu mengingkari mereka-mereka yang menyekutukan Allah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Hal ta'lamu lahu samiyya pada surat Maryam. Maka hilangkan kata hal dihilangkan, maka tersisa sesuatu yang mungkar. Ta'lamu lahu samiyya. Engkau tahu bagi Allah ada yang menyamai, ini batil. Nah, jadi ini dhabitnya untuk mengetahui itu istifham ingkari atau bukan. Kalau kata tanyanya dihilangkan, maka yang tersisa adalah sesuatu yang mungkar bagi yang mendengar. Taib. Nah, kita kembali ke pembahasan usul. Apabila kita dapati nakirah datang dalam konteks istifham ingkari, maka memiliki makna umum. Seperti ayat yang disebutkan di sini, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Baik. Di sini ilahun datang dalam konteks istifham ingkari. Ya. Siapa sesembahan selain Allah yang akan mendatangkan kepada kalian dengan cahaya? Akan mendatangkan cahaya kepada kalian, ini lebih mudah. Nah, jadi ilahun mencakup semua bentuk ilah selain Allah. Nah,
Jadi ilahun nakirah datang dalam konteks istifham ingkari. Taib ini 4 macam ikhwanifillah. Adapun nakirah fi siyaqil itsbat telah kita lewati, apakah dia memiliki makna umum? Nakirah fi siyaqil itsbat tidak memiliki makna umum, tapi memiliki makna apa? Mutlak. Nah, memiliki makna mutlak. Ini 4 hal penting untuk memahami ini, dan tentunya yang bisa paham dengan baik, yang sudah cukup dari sisi lughah, dari sisi nahwu, dan sangat bermanfaat pada banyak hal dalam istidlal, sangat bermanfaat ini. Yang penting kalian dapati isim nakirah jatuh pada konteks salah satu dari 4 konteks ini. Praktekkan pada banyak ahkam, dari ahkam fiqhiyah atau dalam permasalahan akidah dan tauhid. Dan ini juga akan semakin menguatkan seseorang dalam istidlal. Dalam istidlal, apabila dapat nakirah datang dalam konteks nafi atau nahi atau syarat atau istifham ingkari, maka memiliki makna umum. Baik. Naktafi bihadza. Subhanallah.